Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan cara membuat surat kuasa. Teman-teman semuanya, dasar hukum pemberian kuasa terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1792. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan atas nama dari pemberi kuasa tersebut. Teman-teman semuanya, kuasa dapat diberikan dalam bentuk akta umum, terus kemudian dalam bentuk surat di bawah tangan, ataupun sepucuk surat, ataupun dalam bentuk lisan. Tapi biasanya surat kuasa ini secara umum dalam bentuk tertulis. Surat kuasa juga bisa dalam bentuk surat kuasa khusus yang berisikan biasanya hanya satu hal atau dua kepentingan, satu kepentingan atau dua kepentingan. Dan juga ada surat kuasa umum yang berisikan tentang segala hal dari pemberi kuasa. Format pembuatan surat kuasa yang pertama adalah dibuat judul. Judulnya biasanya adalah surat kuasa. Jadi biasanya ada di tengah judul itu. Setelah judul ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka biasanya berisi tanggal, kemudian bertempat di mana dibuat surat kuasa tersebut, ataupun ada yang secara singkatnya langsung menuliskan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, setelah yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian di situ tertulis identitas, nama pemberi kuasa, terus alamatnya, terus kemudian terus pekerjaan para pihak, baik yang memberi kuasa maupun yang diberikan kuasa, dan juga dilengkapi dengan nomor kartu identitas yang masih berlaku. Ya, selanjutnya apabila memang pemberi kuasa itu merupakan badan hukum, maka identitas orang yang berwenang memberi kuasa disesuaikan dengan anggaran dasar atau peraturan yang berlaku di badan hukum tersebut. Jadi katakanlah pengurus-pengurus dari sebuah lembaga yang berbadan hukum tersebut. Selanjutnya adalah pemberian sifat kuasa. Nah, pemberian sifat kuasa ditempatkan di badan surat, yaitu tertulis khusus, ya, tertulis khusus. Nah, kemudian selanjutnya setelah tertulis khusus di bawahnya kemudian ada merinci yang berisi perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Diusahakan dibuat serinci mungkin dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa. Nah, ini dilakukan agar nanti penerima kuasa tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dikuasakan. Jadi harus dirinci
apa-apa saja yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Selanjutnya adalah klausul hak substitusi, honorarium, dan atau retensi. Nah, pertama adalah substitusi. Jadi di dalam surat kuasa, substitusi itu maksudnya pengganti. Jadi penerima pengganti. Misalnya apabila bisa diatur di dalam surat kuasa tersebut. Misalnya nanti kalau penerima utama sedang berhalangan, maka ditunjuk pengganti. Tetapi kalau di dalam surat kuasa itu tidak dicantumkan klausul pengganti dan tiba-tiba penerima membuat pengganti, maka pengganti tersebut tidak sah. Selanjutnya adalah hak honorarium. Nah, honorarium sebenarnya pada dasarnya ini cuma-cuma pemberian kuasa, akan tetapi jika diperjanjikan, dipersilahkan, bisa dicantumkan di dalam di dalam surat kuasa tersebut. Tapi apabila tidak dicantumkan, maka tidak boleh meminta upah dari yang ditentukan. Artinya memang tidak ada ketentuan berapa upahnya jika tidak dicantumkan di dalam surat kuasa tersebut. Selanjutnya adalah hak retensi. Hak retensi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya hingga kepadanya dibayar lunas segala apa yang didapat. Ya, silahkan saja kalau memang ini bisa diperjanjikan. Selanjutnya adalah penutup. Penutup ini seperti biasa bisa dengan kata-kata, demikian surat kuasa ini diberikan untuk dikerjakan dengan itikat baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atau dengan kata-kata lain, demikian surat kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, di bawah penutup dibuat atau ditempel meterai. Tempel meterai adalah di nama pemberi kuasa, itu di nama pemberi kuasa. Jadi ada tanda tangan pemberi kuasa dan ada tanda tangan penerima kuasa. Nah, setelah tanda tangan kedua belah pihak, tanda tangan pemberi dan penerima, maka itu berarti telah menyetujui seluruh isi yang terkandung di dalam surat kuasa tersebut. Kira-kira ini contoh yang sudah jadinya. Ya teman-teman semuanya, kira-kira demikian. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua apabila ingin membuat surat kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.